and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Ya, tidak ada yang sakit ya. Alhamdulillah, jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doanya. Terima kasih. Selanjutnya doakan presensi terlebih dahulu. Ahmad Atif Abdul Salam, Alif Rahmatullah, Jovita Mehwa, Miftahudin, Muhammad Raihan, Nuzula, Syafaza, Syafira, Meisha. Ada semua. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Dan selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Kita fokus ke depan. Ya, apakah sebelumnya Ibu akan bertanya? Sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah kalian pernah menjumpai kakek kalian atau nenek kalian yang mematangkan buah dengan cara diberi karbit? Ya, contohnya pada gambar kali ini. Ya, fokus ke depan, fokus. Pernah? Iya, rata-rata pernah semua ya. Ya, jadi ini salah satu cara untuk mematangkan buah. Jadi prinsip kerja dari kalsium karbida atau karbid ini, kalsium karbida bereaksi dengan uap air akan menghasilkan gas etilen. Gas etilen ini struktur kimianya sama dengan gas etilen pada tumbuhan. Jadi kalau buah, maksud saya buah masak atau buah yang matang itu banyak sekali gas etilennya. Oke. Kalau begitu, gas etilen ini merupakan salah satu gen atau hormon atau faktor luar, faktor dalam ya. Oke, faktor dalam. Nah, termasuk gen atau hormon. Oke, baik. Jadi ini merupakan karbid merupakan hormon dari tumbuhan. Kalau begitu, based on the teacher's question, what the topic of today? Jadi menurut kalian, berdasarkan pertanyaan Ibu tadi, apa topik pada hari ini? Ada yang menjawab? Baik, silakan. Hampir benar, ada yang mau menyempurnakan? Silakan. Ya, tepat sekali. Jadi topiknya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Apa sih manfaat untuk belajar pertumbuhan dan perkembangan? Ya, jadi untuk manfaatnya kita akan tahu bagaimana pertumbuhan dari tumbuhan, perkembangan dari tumbuhan, faktor yang mempengaruhi. Kemudian ada lagi, tadi contohnya yaitu bagaimana cara pemasakan atau pematangan dari buah yang mentah. Kemudian ada lagi, cara membuat tanaman bonsai. Banyak sekali ya manfaatnya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengidentifikasi proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, menjelaskan proses pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan. Yang ketiga, menganalisis faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan yang kelima, mengevaluasi hubungan antara faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan.
Ya, bagaimana? Baik, hampir benar. Selanjutnya ada yang mau menjawab lagi? Silakan. Ya, benar sekali. Jadi untuk pendapat atau jawaban dari teman-teman kalian tadi hampir benar. Jadi untuk jawaban yang paling benar, maksudnya tepat begitu. Ini kalau pertumbuhan, pertambahan ukuran, pertambahan volume, pertambahan bobot dari tumbuhan. Kemudian kalau perkembangan itu penambahan jumlah sel dan diferensiasi sistem menjadi jaringan organ, sistem organ hingga menjadi organisme yang utuh. Gitu. Sudah paham ya tentang pengertian pertumbuhan dan perkembangan? Ya, lanjut. Baik, masuk ke pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri ada 2 macam pertumbuhan, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ada yang pernah dengar? Pernah ya? Pastinya, iya. Menurut kalian, pertumbuhan primer dan sekunder itu bagaimana sih? Ada yang mau menjawab? Silakan. Ya, benar. Selanjutnya ada yang mau berpendapat lagi? Boleh kok. Boleh yang lain. Ayo. Ya, silakan. Ya, benar. Jadi pertumbuhan primer dan sekunder. Kalau primer, pertumbuhannya itu dari meristem apikal. Pertumbuhan sekunder itu pertumbuhannya dari meristem lateral. Kalau pertumbuhan primer itu contohnya pertumbuhan akar gitu. Kalau untuk pertumbuhan sekunder ini lebih tepatnya ke tumbuhan dikotil. Ada apa di tumbuhan dikotil yang batangnya mengeras? Ya, benar sekali, kambium. Nah, jadi kambium merupakan pertumbuhan sekunder dari meristem lateral. Lanjut. Kalau perkembangan itu dimulai dari zigot yang berkembang menjadi embrio atau keping lembaga di dalam biji. Nah, zigot ini akan berdiferensiasi menjadi apa? Yang pertama, plumula. Plumula yaitu ya apikal, batang akan menjadi batang. Selanjutnya tadi radikula atau apikal akar yang akan menjadi akar. Lanjut. Nah, perkecambahan. Pada gambar di depan, Ibu minta tolong pada kalian ada yang menjawab mana sih contoh dari pertumbuhan dan mana contoh dari perkembangan. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Benar. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya, silakan. Ya, jadi untuk yang pertumbuhan, contohnya di sini. Jadi untuk yang pertumbuhan maksud saya di sini ada akar. Nah, akar semakin hari akan semakin panjang. Ini bukti dari pertumbuhan. Begitu juga pada batang. Nah, semakin hari semakin panjang. Nah, itu bukti dari pertumbuhan. Kalau perkembangan itu dari sini. Nah, biji akan berdiferensiasi menjadi radikula, yang selanjutnya akan menjadi akar. Selanjutnya plumula, yang kemudian akan menjadi batang. Iya, yang pertama yang tumbuh itu radikula. Karena kenapa? Karena segera berfungsi untuk mengangkut zat hara. Nah, di dua gambar ini merupakan tipe dari perkecambahan. Ada 2 tipe. Ada yang tahu? Iya, jadi tipenya epigeal dan hipogeal. Baik, selanjutnya silakan membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 6 orang. Untuk ketua kelas, silakan memimpin pembagian kelompoknya.
Kemudian hasil diskusi dipresentasikan ke depan kelas untuk dibahas bersama. Adapun diskusi LKPD membahas yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, hubungan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Silakan mulai berdiskusi. Kelompok 1 ada kesulitan. Oh iya, yang mana? Oh, yang ini. Itu informasi tentang buah Parthenocarpi yang dapat terjadi secara alami dan buatan. Dan informasi ini berhubungan dengan artikel selanjutnya. Ada kesulitan lagi? Baik, kalau tidak ada, coba Ibu lihat sampai mana pekerjaannya. Baik, sudah bagus ya, rapi juga. Silahkan dilanjutkan diskusi. Ya, kelompok 2 ada kesulitan. Yang mana? Oh ya, yang ini itu giberellin. Giberellin itu hormon pada tumbuhan, masuk pada faktor internal. Ya, dia mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Contoh di sini yaitu ya buah semangka tanpa biji. Jadi giberellin di sini perannya dalam peristiwa Parthenocarpi ya menggantikan proses fertilisasi. Ada kesulitan lain? Baik, kalau tidak ada, coba Ibu lihat pekerjaan kelompok kalian. Ini diberi keterangan ya konsentrasi giberellinnya nanti. Selanjutnya silahkan diteruskan diskusinya. Ini kelompok 2. Oh iya, kelompok 3 ada kesulitan. Yang mana? Oh, ini tabel faktor abiotik yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor abiotik masuk di faktor eksternal. Ya. Faktor eksternal itu faktor luar. Nah, dari faktor tersebut yang berbeda-beda menghasilkan perbedaan juga pada tumbuhan. Nanti kalian jelaskan hasil analisis kalian pada pertanyaan selanjutnya. Ada kesulitan lagi? Baik, kalau tidak ada, coba Ibu lihat hasil pekerjaan kalian. Sudah bagus, silakan diteruskan diskusinya. Untuk kelompok 4 ada kesulitan? Oh iya, yang mana? Yang ini. Ini itu menganalisis tanaman sansevieria yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Dilihat dari panjang daun, kemudian lebar daun, dan strip warna pada daun. Berbeda kan ya? Nah, nanti dituangkan pada tabel yang sudah tersedia. Ada kesulitan lagi? Baik, kalau tidak ada, coba Ibu lihat pekerjaan kalian. Sudah bagus pekerjaannya, tapi juga silakan dilanjutkan diskusinya.
Identitasnya juga jangan lupa diisi. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah bagus hasil diskusinya, namun catatan untuk jawaban pada pertanyaan nomor 3 yang buah partenokarpi itu seharusnya ditambahkan kaitan pada masing-masing konsentrasi gibberellinnya. Selainnya sudah bagus dan rapi. Beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Itu lebih dijelaskan lagi parameter yang digunakan. Jadi maksudnya adalah variabelnya. Lainnya sudah bagus dan rapi. Jadi aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, dipersilahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju.
Because itu kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Dipersilakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya kelompok 4, silakan maju. Hasil diskusinya, namun ada catatan untuk jawaban pertanyaan nomor 4 yang buah partenografi itu dijelaskan mekanismenya juga ya. Jadi tidak hanya perannya saja seperti apa, namun mekanismenya bagaimana juga dijelaskan. Selainnya sudah bagus dan rapi. Terus kelompok 4. Terima kasih kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih ucapkan kepada kalian semua yang telah berdiskusi dengan baik dan presentasinya juga bagus-bagus. Saya cumi jempol untuk percaya diri kalian semua. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini dengan menggunakan metode diskusi? Apakah seru dan bosan? Ya, alhamdulillah. Untuk materinya sudah paham semua? Ya, memang kalian luar biasa. Sudah paham ya tentang materi pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, kalau sudah paham semua, ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Dari yang pertama, kita bahas apa? Ya, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan berarti pertambahan ukuran, bobot, volume pada tumbuhan. Sedangkan perkembangan yaitu zigot berkembang menjadi embrio atau keping lembaga. Selanjutnya, pertumbuhan ada 2. Yang pertama, ya pertumbuhan sekunder. Yang kedua, pertumbuhan primer atau sebaliknya, pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Kemudian, kalau perkembangan ya zigot berdiferensiasi menjadi plumula dan radicula. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan apa saja? Kedua, ya faktor internal dan
kelembapan tanah. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah sudah paham semua. Memang kalian luar biasa. Top. Selanjutnya, untuk menambah penguasaan kalian, silahkan dibuka handout halaman terakhir. Ada tugas lanjutan kelompok. Silahkan dikerjakan secara berkelompok dengan kelompok kalian yang sekarang ini. Ya, kelompok yang diskusi ini tadi. Ada pertanyaan? Ya, pengumpulan. Pengumpulan itu perwakilan kelompok. Ya, satu perwakilan kelompok nanti mengirimkan tugas file kelompoknya ke WhatsApp ini. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Oh, pengumpulan. Ya, pengumpulan tugasnya maksimal 5 hari setelah pembelajaran hari ini selesai. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oh, format filenya, nama filenya ya. Ya, nama filenya yaitu tugas lanjutan underscore